warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kasar Channel. Pada video kali ini, seperti biasa, kita akan tunjukkan tips ataupun cara bagaimana membudidayakan entok, ya sahabat. Nah, ini berhubungan banyak pertanyaan yang masuk ke channel kita menanyakan bagaimana cara membedakan bebek betina sama pejantan. Nah, karena ini hal yang sangat mendasar yang perlu para peternak pemula ketahui. Dengan bisa kita membedakan antara betina sama pejantan, bisa mengurangi akan biaya makan bagi entok tersebut, ya. Nah, ini sudah saya masukkan ke dalam ember sebagian untuk membedakan ataupun cara membedakan antara bebek betina sama pejantan. Nah, ini hal yang sangat mendasar, harus diketahui, ya. Nah, ini akan kita coba. Tipsnya cukup sederhana sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita lalai ataupun tidak serius dalam bekerja. Nah, ini contoh sebagian yang sudah kita kasih pakan. Nah, ini campuran ini ada yang umur 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang udah beranak. Nah, ini sahabat ternak, pegang dulu seperti ini untuk membedakan antara bibit betina sama pejantan. Cukup hanya dengan memegang kepala seperti ini. Kita tengok macam mana pergerakannya, apa aktif ataupun tidak. Kalau untuk aktif berarti dia laki-laki. Nah, kalau untuk betina mungkin agak pasif. Nah, ini saya akan contohkan. Nah, seperti ini. Nah, ini betina. Nah, agak pasif ya. Nah, kalau untuk pejantan, nah ini mungkin jantan nih. Nah, ini pegang-pegang kepalanya nih ya, seperti ini ya. Nah, tengok pergerakannya dia aktif. Nah, ini seperti ini. Nah, ini jantan nih. Nah, ini harus kita ketahui untuk meminimalisir biaya pakan. Nah, ini jantan. Nah, seperti ini, cukup pegang kepalanya saja. Nah, ini itu untuk membedakan antara bebek entok betina sama pejantan, ya sahabat. Nah, ini betina. Nah, ini untuk sebagian yang baru kita keluarkan daripada kandang, yang sebagian lagi udah di kandang yang sebelah lagi. Nah, ini induknya ada sekitar 7 ekor. Ini daripada anak-anaknya semua ini umuran 2,5 bulan, meranjak ke iyalah 2,5 bulan mungkin. Karena kalau kita hitungan hari-harinya ini nggak sempat dimakan, ya kan. Nah, karena cari makan perlu juga, untuk menghitung jumlah bebek pun perlu juga. Nah, ini seperti ini. Nah, inilah rutinitas kita sehari-hari dalam membudidayakan entok bagi peternak pemula. Ini kalau untuk lahan sudah cukup luas ini. Mungkin kisaran bisa sampai dengan 1000 ekor bahkan lebih. Nah, ini. Kalau untuk prospek cukup cerah untuk budidaya entok, karena kalau untuk pedaging, apalagi kalau musim-musim molid, kalau khusus di Aceh sampai 4 bulan dia per ekor bisa mencapai 170.000, mungkin lebih. Karena kalau pejantan itu mungkin kok satu pejantan bisa dibuat gulai sampai 1 belanga ataupun 1 wajan besar. Nah, ya sahabat, tapi khusus di Aceh. Mungkin di daerah lain saya kurang tahu berapa jumlah per ekor, tapi kalau untuk Aceh bahkan sampai 200.000 per ekor. Nah, ini sambil bekerja, sambil beraktivitas. Kalau sore-sore ya seperti inilah, menghabiskan waktu sama entok, kasih pakan sama dengan perawatannya, ataupun bila perlu kita kasih vitamin biar untuk tambah cepat pertumbuhan entok tersebut. Nah, ini hanya sebagian nih, yang sebagian lagi udah kita kandangkan ke kandang yang khusus. Di sana udah pada entok-entok besar semua. Di sini untuk pembibitan ataupun perawatan bibit entok yang sudah besar kita pindahkan ke kandang yang sudah maksimal. Nah, ini. Inilah efek daripada kita cabut bulu ekor. Nah, seperti ini ya. Tak
tak ada tubuhnya yang kosong sama daging, penuh semua dagingnya. Bahkan sampai ke bokongnya, ke dadanya ini penuh. Nah, ini dari efek kita cabut bulu ekor yang pernah kita videokan tempoh hari. Nah, ini kebanyakan betina ini. Nggak bisa kita gabungkan sama pejantan dulu, bisa rompal itu bokong ya. Karena masih muda kali ini, nggak bisa kita campur sama yang pejantan. Kalau pejantan otomatis rompal lah bokongnya itu. Nah, mungkin sahabat bisa ngerti itu. Nah, ini sesudah makan dia cari tempat yang berteduh, karena entok terlalu panas pun tidak boleh, terlalu dingin pun agak rentan dia. Jadi usahanya itu usahakan maksimal jangan sampai panas sekali ataupun jangan sampai kedinginan dah. Ya mungkin sahabat, ini hanya sekedar tips yang bisa Kaza Channel berikan berhubungan ada 1-2 pertanyaan yang tempoh hari. Jadi dengan saya tunjukkan video ini sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat yang berikan. Nah ini. Oh ya, untuk metode yang saya tunjukkan tadi untuk mengecek betina sama pejantan, bisa juga sahabat cek pada ayam. Sekarang lagi viral-viralnya ayam evogen. Itu tips untuk mengecek betina sama pejantan sama juga. Pegang lehernya, gantung sedikit, tengok aktif apa enggak. Kalau yang aktif berarti pejantan, yang pasif betina. Nah ini mungkin bakal kita pisah lagi. Tadi kan untuk sampul aja, entok-entok yang kecil, indukannya lain. Ini udah kita gabung. Sebentar lagi mungkin setelah selesai kita beritahu tips ini, akan kita pisah kembali. Karena segala sesuatu nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Yang penting konsisten dan fokus kepada apa yang Anda kerjakan. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat Kaza Channel sampaikan. Mungkin di video-video yang akan datang akan kita beritahu lagi tips ataupun metode agar pertumbuhan si entok lebih maksimal lagi, agar kita selaku pengusaha entok ataupun sahabat sekalian bisa tumbuh dengan sendirinya. Tidak mungkin begitu kita bayi langsung berjalan, otomatis step by step dari 1, 2 sampai dengan angka 10. Nah, begitu juga mungkin dengan budidaya entok ini. Ini kalau sudah suasana seperti ini, nggak ada mata yang nggak menarik. Nah ini apalagi, ini lagi pertumbuhan, campur sama-sama yang umuran 2 bulan, 3 bulan. Ini mungkin siapa saja yang kemari, mungkin akan betah. Nah ini karena lagi-lagi, kalau anak kita manusia lagi-lagi umur setahun 2 tahun, lagi-lagi gemas-gemasnya ini. Nah, kemanapun kita tetap dia berteduh di tempat yang sejuk. Nah ini seperti ini. Nah, mungkin sekian. Semoga kita sukses selalu. Salam Kaza Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.